Adik-adik yang manis yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Tentunya Miss Rosti, Kak Rosti berharap semuanya baik-baik saja ya. Tetap sehat, tetap sukacita, tetap gembira di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya semua, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semuanya, terlebih khusus untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melawat kami semua, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kami pengertian Tuhan, untuk kami anak-anak boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu bagi kami, bagi anak-anak-Mu, supaya firman-Mu hidup di tengah-tengah kami. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang Kak Rosti mau bercerita tentang satu kisah. Ada seorang Bapak Elkana. Dia punya istri dua. Nama istrinya itu Ibu Hana dan Bu Penina. Nah adik-adik, Ibu Penina ini suka sekali mengejek Ibu Hana. Dia suka sekali menyakiti hati Ibu Hana. Karena Ibu Penina ini punya anak dan Ibu Hana ini gak punya anak. Sedih sekali ya adik-adik, Ibu Hana gak punya anak. Lalu karena suka diejek, Ibu Hana pun menangis. Dia menangis adik-adik, kasihan ya. Dia datang kepada Tuhan dan dia menangis. Dan dia pun melakukan hal demikian. Tada! Ibu Hana berdoa kepada Tuhan. Doanya apa? Dia berdoa minta anak kepada Tuhan karena dia tidak punya anak. Doanya demikian adik-adik. Tuhan, berikan saya anak. Kalau Tuhan memberikan anak kepadaku, aku berjanji kepadamu ya Tuhan, akan menyerahkan anak itu kepadamu sebagai pelayanmu. Itulah doa daripada Ibu Hana adik-adik. Dia berdoa terus menerus. Dia berdoa tetap semangat, percaya dan berharap bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya. Seketika itu adik-adik yang nangis, Imam Eli pun datang mengunjungi Ibu Hana dan bertemu dengan Ibu Hana, melihat Ibu Hana sedang berdoa, menangis kepada Tuhan. Dan Imam Eli berkata kepada Ibu Hana, Tuhan akan menjawab doamu Hana dan akan memberikan anak kepadamu. Aduh adik-adik yang manis yang ada di rumah, Imam Eli pun memberkati Ibu Hana. Apa yang terjadi? 1 tahun kemudian, tada! Ibu Hana punya anak dan dia beri nama Samuel. Artinya, aku minta kepada Tuhan. Aduh adik-adik, Hana sangat senang karena dia punya anak. Dan akhirnya sesuai dengan janji daripada Ibu Hana, dan Samuel pun diserahkan kepada Imam Eli untuk menjadi pelayan Tuhan. Adik-adik yang manis yang ada di rumah, Hana menepati janjinya kepada Tuhan untuk menyerahkan Samuel menjadi pelayan daripada Tuhan. Adik-adik yang manis yang ada di rumah, dari kisah Hana ini yang berjuang dan terus berdoa, Kak Rosti mau mengundang satu
teman baru kita. Kita panggil ya teman baru kita. Siapin ya, siap teman baru? Namanya Pino. Tada! Aduh Pino, selamat datang ya di sekolah minggu GPDI Taman Cibodas. Wah, selamat bergabung Pino. Pasti seru deh. Kehadiran Pino kali ini akan menambah keseruan adik-adik di rumah. Ini dia Pino, teman baru kita. Namanya siapa adik-adik? Pino. Nih adik-adik yang ada di rumah, Kak Rosti mau tanya kembali. Gimana firman Tuhan yang tadi Kak Rosti sampaikan? Pino, kira-kira apa yang Pino bisa mengerti dan pahami dari firman Tuhan yang Kak Rosti sampaikan tadi? Ayo Pino, pasti Pino pintar kan? Yuk coba ceritakan kepada adik-adik yang ada di rumah dong. Dari cerita Kak Rosti tadi, adik-adik, Pino mau membagikan hal penting buat adik-adik di rumah. Kalau cita-cita, harapan kita ingin tercapai, yang harus adik-adik lakukan, kita lakukan adalah satu, tetap berdoa. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kata Pino, teman kita, supaya cita-cita, harapan kita bisa terkabulkan, yang harus dilakukan itu, hal yang pertama adalah tetap berdoa. Ya kan Pino? Nah, adik-adik sama seperti Ibu Hana. Dia ingin punya anak. Dia mau punya anak. Yang dia lakukan adalah apa? Tetap berdoa. Nah, ini poin penting adik-adik. Tetap berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Harapan adik-adik apa? Pasti ada kan? Cita-cita adik-adik apa? Pasti ada. Misalnya mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi guru. Kan banyak kan adik-adik? Nah, supaya harapan kita bisa tercapai, kita harus tetap berdoa. Ingat ya, itu poin yang pertama. Tetap berdoa. Seperti Ibu Hana. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah semangat. Adik-adik, kata Pino, yang harus kita lakukan supaya harapan kita bisa tercapai adalah semangat. Semangat. Adik-adik punya tepuk semangat kan? Yuk kita lakukan dulu dong. Tepuk semangat. Semangat. Itu dia adik-adik tepuk semangat kita. Pino bilang kita harus semangat. Misalnya semangat belajar. Apalagi semangat berdoa. Tentu semangat memuji Tuhan pastinya ya, supaya harapan kita bisa terkabulkan. Poin ketiga, coba Pino beritahu. Poin ketiga yang harus kita lakukan supaya harapan kita tercapai adalah tidak putus asa. Nah, adik-adik, yang ketiga adalah tidak putus asa. Nah, sama seperti siapa? Ibu Hana. Ibu Hana nggak putus asa, tetap berjuang, tetap punya harapan kepada Tuhan. Dia tidak mau mengalah dan dia berjuang, terus berdoa. Dia tidak mau kecewa. Dia yakin Tuhan pasti akan mengabulkan doanya dengan memberikan dia anak. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini adik-adik belum bisa. Jangan putus asa. Besok bisa dilakukan lagi. Hari ini masih belum bisa, belum mampu. Terus berdoa.
terus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan menepati janjinya kepada adik-adik yang ada di rumah dan kepada kita semua. Itu saja kali ini yang Kak Rosti bisa bagikan. Semoga kita semuanya, adik-adik di rumah, tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan terus memberikan pertolongan, memberikan pemeliharaannya kepada adik-adik semuanya, kepada kita semua. Kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu bagi kami semuanya. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, untuk kami terus berpengharapan di dalam kasih kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan, ya Roh Kudus bekerja, biarlah kami lebih memahaminya dan tetap berharap pertolongan Tuhan hanya datang dari-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dah, sampai jumpa kembali anak-anak sekolah minggu.